Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak, saya ini mau minta wejangan, Mbak, supaya hidup saya ini bahagia dan di dunia dan di akhirat nanti, Mbak. Ya sebenarnya begini loh, untuk cucu-cucuku ini. Ya, Jadi wejangan ini sebenarnya sudah ada sejak dulu. Hmm. Cuman orang ini tidak sadar gitu loh. Yang mereka cari kan tetap yang seperti yang tinggi-tinggi, yang mereka tidak di levelnya, akhirnya apa? Tidak tersampaikan. Oh gitu ya, Mbak. Jadi Ya. coba belajar dari hal kecil untuk merangkak ke hal yang besar. Begitu loh. Iya. Nah, kalau Anda sudah bilangnya minta wejangan, itu dulu pun sudah ada di lagu Dragon Ball, dan setiap hari mungkin, mohon maaf, cucu-cucuku ini yang nyimak-nyimak ini, yang suka nyinyir-nyinyir ini, itu dulu menyimak tapi mereka tidak tahu gitu loh. Iya, gitu ya, Nah, Mbak. coba sekarang nyanyikan itu wejangan, saya jelaskan di mana letak wejangan lagu Dragon Ball itu. Kan begitu. Lagu Dragon Ball nyanyian, Iya. Mbak. Iya, nyanyi, silakan coba. Sekarang nyanyi. Iya, Sekarang sekarang coba. orang pun datang dan akan kembali. Stop dulu. Nah, di situ kan mengatakan orang pun datang dan akan kembali. Maksudnya orang pun datang itu orang itu datang atau lahir di dunia ini maksudnya. Nah, dan akan kembali. Maksudnya setelah di dunia dia akan kembali alias mati. Kalau dalam hal Jawa ini mengatakan sangkan parani dumadi. Iya. Kalau dalam ranah Islam ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun, seperti itu. Nanti itu penjabarannya panjang. Terus lanjutkan dulu. Kehidupan kan jadi satu. Nah, maksudnya di kehidupan kan jadi satu itu waktu sesudah kematian. Ini orang ini akan dikumpulkan menjadi satu yang namanya arara maksar. Kan gitu. Iya. Nah, orang itu dikumpulkan menjadi satu. Hmm. Jadi setelah lahir, mati, setelah mati ada kebangkitan, orang itu berkumpul menjadi satu. Kan begitu. Iya. Terus kan, Di kehidupan yang kedua. jawab dulu. Nah, kalau di kehidupan yang kedua itu maksudnya itu setelah lahir, mati, arara maksar ini tadi akhirnya larinya ke mana? Ke akhirat. Iya. Kehidupan kedua, maksudnya di sini penggalan kata. Ini urutannya setelah hidup di dunia, kita nanti juga akan hidup lagi. Seperti itu loh. Itu kepercayaan seseorang itu kita hidup di akhirat. Iya, Seperti iya. itu. Coba teruskan lagi. Akan menjadi lebih indah. Nah, hop dulu. Akan menjadi lebih indah itu maksudnya di kehidupan akhirat akan menjadi lebih indah. Itu di saat kita mendapatkan surga. Oh gitu ya, Mbak ya. Begini, orang itu lahir, mohon maaf, kuncinya kan fitrah. Manusia itu lahir tetap dalam keadaan suci. Iya. Kan gitu. Sebenarnya manusia itu berpotensi untuk ke surganya daripada ke neraka. Karena berawal dari suatu kefitrahan, suci. Jadi potensinya lebih besar ke surga daripada ke neraka. Sebenarnya, Iya. cuman kan, mohon maaf, cuman karena kita sudah terbelenggu di dunia ini, kita kurang mendalami makna-makna tersendiri, akhirnya ya seperti itulah penjabarannya. Kalau Ya. dalam nanti panjang, silahkan ngopi ke sini kalau mau penjabaran lebih dalam. Coba Ya. teruskan syair yang terakhir. Siapakah yang dapat melaksanakan sekarang berusaha mewujudkannya? Kata-kata terakhir waktu itu kan siapa yang dapat melaksanakannya. Jadi barang siapa yang mampu melaksanakan, dan sekarang mereka tuh baru berusaha untuk melaksanakannya. Maksudnya menjalankan itu dalam melakukan suatu perilaku atau tindakan. Kita keranahnya karena kan ke hal yang baik. Iya. Sekarang berusaha untuk melaksanakan. Ibaratnya orang berusaha Istiqomah gitu ya, Mbak? Istiqomah. Jadi itu bahasa ini. Kalau istiqomah sebenarnya sudah kita kerana Islam ya. Jadi intinya pelajaran ini adalah berperilaku budi pekerti yang baik untuk mendapatkan surga ini tadi. Jadi saya ulangi, awalnya wejangan ini sepele, tapi kalau mampu melaksanakan ini tingkat dasar saja. Itu sudah, mohon maaf, sudah tinggi. Jadi kita itu lahir, setelah lahir ada kematian, setelah kematian, mohon maaf, nanti kan ada kehidupan yang akan datang, akhirat. Di sini potensi kita, semua orang ingin surga, semua orang
Kalau ada yang ingin neraka di situ, yang mau nyinyir silahkan ke neraka, kan begitu. Ya. Terus setelah itu berusaha menjalankannya dengan istiqomah seperti syair yang terakhir tadi, kan begitu. Jadi mohon maaf, dari hal sepele ini kita sudah melewati fase dan fase, kita cuma melewatinya aja. Itu baru dari itu sudah mengandung makna, mohon maaf, makna dalam kalau kita bisa mengupas semuanya, kan begitu loh. Jadi pembelajaranlah dari kecil dulu untuk merangkak ke yang lebih besar. Jangan langsung ke besar seolah-olah kita sudah ada di keranahnya. Akhirnya apa? Kita salah dalam bertindak, salah dalam perilaku. Sedikit musyrik, sedikit bilang syirik, sedikit bilang dukun, sedikit bilang ini. Mudah dalam berbicara, kan begitu loh. Jadi mohon maaf ya buat yang itu tadi yang merasa tersinggung atau apa. Ya berarti kalau Anda tersinggung, saya berkata seperti ini, iya apa enggak coba? Masuk dalam logika Anda apa enggak coba? Itu hal kecil saja loh, dan itu Anda lalui sejak Anda kecil, kan begitu loh. Jadi intinya dari lagu ini mau diapain, Mbah, ininya? Jadi lagu ini sebenarnya penerapan orang itu yang intinya itu awal manusia itu tetap kodratnya itu fitrah, suci, kan gitu, tanpa dosa dia lahir. Walaupun ada yang mengatakan hasil selingkuhan nih seumpama ada, itu dia lahir, mohon maaf, ranahnya dia tetap fitrah. Hasil apapun itu, karena apa? Anak ini tidak tahu menau. Itu sampai kalau ada yang bicara di kerana itu, karena yang nyinyir tuh banyak orang itu. Kalau anak ini gimana, anak ini, nah, seperti itu loh. Jadi seorang bayi yang lahir, entah itu dari perhubungan apapun, kuncinya dia fitrah, dia tidak tahu dosa apa-apa yang diperbuat, kan begitu. Iya. Nah, potensi orang yang dari nol tadi sudah fitrah itu potensinya sebenarnya surga. Sebenarnya. Cuman mampu nggak dalam perjalanan ini tadi, mampu untuk meraih surganya. Kan begitu. Itu kalau saya bicara di kerana Islam. Kalau saya bicara di kerana Buddha, ini nanti mohon maaf, nirwana. Kan setiap kepercayaan orang itu mempunyai tingkatan masing-masing, gitu loh. Kita nggak boleh langsung mendikte mereka, wah itu ajaran salah, jangan gitu. Ini ajaran saya lebih sempurna, jangan begitu. Yang benar itu berdakwahlah dengan baik. Biarkan, andaikan mohon maaf, Anda mengatakan orang-orang itu keluar dari jalurnya, tidak sunnah, tidak apa, nanti Allah itu punya cara sendiri untuk mengingatkannya. Nggak perlu Anda jatuhkan, nggak perlu Anda olok-olok, nggak perlu Anda bilang ini kalau nggak ini ya ini kalau nggak ini ya ini. Jadi seolah-olah kita itu orang-orang yang sudah benar, kan gitu loh. Tapi kunci utamanya apapun itu ya, mereka itu kuncinya utama ya uang. Oke, jadi pesan saya buat yang sudah kaya ini tadi, jika memang Anda itu mohon maaf tulus untuk mengajarkan suatu kebaikan, tulus itu otomatis itu terlihat tulus loh ya. Jangan sampai mohon maaf, saya kurang suka kalau ada salam template. Salam template itu seorang kita berdakwah harus pakai salam template. Gitu. Berdakwah lah dengan baik. Itu. Terus akhirnya tuh berarti rezeki yang ditolak. Bukan masalah jangan ditolak, nanti kalau tidak dengan standar itu, dengan uang yang sedikit nanti gersulo. Kan begitu. Niatnya mau apa? Mau berdakwah atau mencari apa? Gitu loh. Tapi kita kan nggak pernah nyadar. Nah, untuk berikutnya kita itu sudah dibodohi besar-besaran. Tapi mereka itu mohon maaf tidak tahu. Contoh kerana Islam yang sudah dibaur dengan kebarat-baratan. Setiap tahun kita mengalaminya. Nah, besok ger anakku kabeh ya toh. Sing arep nyinyir ora apa-apa. Aku seneng nek kowe iki do nyinyir, mergone apa itu mengasah otak kalian. Jadi sesuk iki tak kandhani, saya beritahu bagaimana Islam itu sendiri wis dibentur dengan budaya adat, dan setiap tahunnya sampean kuwi mesti nglakoni hal ini. Pasti. Ngono diingat-ingat ya, sesuk ditunggu. Ya wis, ngono wae Le. Jadi wejangan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat itu kembali lagi ke sadar diri. Lagu Dragon Ball itu bukan tadi. Kembali ke lagu Dragon Ball. Sadar diri. Sadar diri, ya. Bahwa kita itu berasal dari sesuatu yang fitrah. Ya. Gitu loh. Jadi kita punya potensi untuk masuk ke surga daripada neraka.
Iya. Bagaimana memanfaatkan potensi ini, ya berbuatlah kebajikan, intinya seperti itu. Iya. Oke lah. Kuncinya seperti itu. Iya. Terima kasih Mbah, terima kasih wejangannya malam ini Mbah. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya Mbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.